Kerusuhan anti-Cina di Kepulauan Solomon, 3 mayat ditemukan terbakar di toko. Polisi Kepulauan Solomon menemukan 3 mayat di sebuah toko yang terbakar selama kerusuhan anti-Cina di distrik Chinatown atau pecinan di Honiara. Kerusuhan yang diwarnai pembakaran dan penjarahan toko-toko warga Cina itu terjadi setelah pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan setelah diduga disuap Beijing. Polisi telah melakukan lebih dari 100 penangkapan menyusul kerusuhan di ibu kota negara Pasifik Selatan dalam beberapa hari terakhir. Kerusuhan itu dimulai sejak Rabu lalu. ABC News yang berbasis di Australia melaporkan 3 mayat hangus ditemukan di sebuah toko di distrik Chinatown pada kemarin malam. Laporan itu mengutip seorang penjaga keamanan di lokasi kejadian. Banyak pengunjuk rasa berasal dari provinsi terpadat Malaita di mana ada kebencian terhadap pemerintah dan penentangan terhadap keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan membangun hubungan formal dengan Cina. Tim forensik telah meluncurkan penyelidikan dan masih berada di tempat kejadian, tetapi penyebab kematian ketiga korban belum jelas. Asal kewarganegaraannya ketika korban belum jelas, namun toko-toko yang dibakar massa dilaporkan milik warga Cina. Toko-toko di lingkungan Chinatown dijarah dibakar selama kerusuhan di ibu kota. Lebih dari 100 orang ditangkap karena kerusuhan dan penjarahan terkait dengan protes saat ini. Demikian disampaikan Kepolisian Kepulauan Solomon dalam sebuah pernyataan hari ini. Polisi setempat telah didukung oleh pasukan polisi dari Papua Nugini dan Australia yang datang sejak kemarin. Sekitar 50 petugas dari Royal Papua Nugini Constabulary tiba di Honiara kemarin sehari setelah Australia mengirim pasukannya sendiri ke ibu kota. Pengerahan pasukan polisi kedua negara itu sebagai respon atas permintaan dari pemerintah Kepulauan Solomon. Australia dan Papua Nugini prihatin dengan perubahan kekerasan yang dilakukan saat protes di Honiara bersama-sama menekankan pentingnya menyelesaikan ketegangan secara damai, kata Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Eoi dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Paine. Kami bertujuan untuk membantu memulihkan ketenangan dan memungkinkan proses konstitusional yang normal untuk beroperasi, kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters. Kerusuhan anti-Cina di Solomon, 100 toko milik warga Cina diamuk. Kerusuhan anti-Cina melanda kawasan pecinan atau Chinatown Honiara di Kepulauan Solomon sejak Rabu lalu. Sekitar 100 warga Tiongkok minta dievakuasi karena lebih dari 100 toko mereka telah diamuk massa. Selain kawasan pecinan Honiara, wilayah pusat kota juga menjadi titik kerusuhan anti-Beijing. Setidaknya 100 warga negara Cina di Kepulauan Solomon telah menyatakan keinginan mereka untuk dievakuasi, kata Tan Jingguang, Sekretaris Asosiasi Cina di Kepulauan Solomon kepada Global Times. Menurut data asosiasi tersebut ada sekitar 3.000 warga Cina yang tinggal dan bekerja di Kepulauan Solomon. Sementara itu pasukan polisi Australia telah tiba di Honiara atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Manasseh Sogavare guna membantu upaya polisi setempat untuk memulihkan hukum dan ketertiban. PM Sogavare mengatakan kerusuhan anti-Cina dihasut oleh asing. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita ABC Australia, dia menolak menyebutkan negara-negara yang dia curigai berada di balik kerusuhan itu. Kami tahu siapa mereka, ujarnya tanpa merinci satupun pihak atau negara yang dicurigai. Sogavare bersikeras satu-satunya isu nyata yang menyebabkan adegan kacau sejak hari Kamis adalah hubungan Kepulauan Solomon yang lebih dekat dengan Cina. Dia menolak sebagai tangential semua keluhan lainnya seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut yang dituntut oleh pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari provinsi Malaita. PM Sogavare mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Cina yang mengangkat lebih dari beberapa alis di provinsi Malaita. Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengklaim
penduduk di wilayah yang bergejolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu disengaja tentang langkah tersebut. Pada Kamis malam sekitar 27 petugas polisi federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sugafar. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu. Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu. Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat Kepulauan Solomon dan Provinsi Malaita memuncak pada hari Rabu ketika ratusan pengunjuk rasa turun ke ibu kota negara Pasifik mengepung parlemen dan menuntut untuk diizinkan masuk. Polisi berusaha mencegah mereka memasuki komplek dan dilaporkan menembaki gas air mata dan peluru karet di kerumunan. Pada titik tertentu, sebuah gubuk di halaman parlemen tempat anggota parlemen pergi untuk istirahat makan siang dibakar. Setelah bala bantuan polisi tiba di tempat kejadian, massa membubarkan diri, namun penjarahan dan kekacauan terus berlanjut di seluruh ibu kota dengan sejumlah bisnis Cina dan sebuah kantor polisi dibakar sebagai akibatnya. Dari tahun 1999 hingga 2003, Kepulauan Solomon berada dalam cengkeraman kekerasan etnis dengan berbagai milisi menyerangnya di seluruh negeri. Saat itu dibutuhkan intervensi dari misi bantuan regional untuk Kepulauan Solomon yang dipimpin oleh Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri kekerasan yang menyebabkan ribuan orang tewas, terluka atau mengungsi. Pada hari Jumat, kerusuhan menyebar ke berbagai daerah ketika rekaman muncul untuk menunjukkan pengunjuk rasa menghancurkan properti dan menjarah ruang pameran termasuk pabrik tembakau Inggris Amerika. Para perusuh juga membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Sugafar di daerah Lunga. Kerusuhan anti-Cina di Solomon bisa menyebar di negara Kepulauan Pasifik. Kerusuhan anti-Cina dan diikuti pembakaran Chinatown di Kepulauan Solomon kini ditakuti menjalar di negara-negara Kepulauan Pasifik. Dugaan sementara kerusuhan anti-Cina itu diawali ketika pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat pemerintah menarik investasi dari negara komunis itu, warga justru kecewa tidak bisa bekerja di perusahaan Cina. Selain Kepulauan Solomon, negara lain di Pasifik yang memutuskan hubungan dengan Taiwan yaitu Kiribati. Mantan Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik Mike Taylor mengatakan kepada Reuters, "Saya pikir apa yang terjadi di Kepulauan Solomon bisa terjadi di negara lain. Adalah sesuatu yang harus kita semua perhatikan dengan serius karena itu bisa terjadi kapan saja di Pasifik."